kita mesti memahami benar-benar cinta tuh apa. Nah, di workshop saya sih kita belajar banget ya cinta itu apa. Karena seringkali orang yang dipikir adalah cinta itu adalah sebetulnya kebutuhan yang kita bilang tong bocor. Jadi tong bocor tuh kayak gini. Misalnya katakan kemarin kita lapar, terus hari ini kita makan. Sampai makan deh segentong sampai udah kenyang kayak gimana? Hilang nggak lapar kemarin? Yang kemarin nggak hilang. Nggak hilang. Yang sekarang hilang. Iya. Tapi yang kemarin tetap ada. Ternyata semua orang tuh punya loh kemampuan untuk mencintai tulus tanpa pamrih. Tapi biasanya tanpa sadar kita punya ekspektasi kan. Nah, kenapa sih kita pakai self love? Karena kenapa? Kebanyakan orang tuh maunya di love sama orang lain. Bukan self love. Jadi cintanya tuh bukan dari kita menuju ke orang lain, tetapi orang lain yang mesti mencintai kita. Iya. Nggak ada habisnya kalau kayak gitu ceritanya. Finity proudly present Parenting Podcast. Baik, halo Smart Parents semuanya, ketemu lagi sama saya di Parenting Podcast. Dan hari ini kita bukan kedatangan tamu, kita bertandang, kita mendapat kesempatan ketemu sama Dokter Citra. Selamat siang Dok, apa kabarnya? Selamat siang, kabar baik. Wah, terima kasih ya Dok, kita diterima di tempatnya. You are welcome. You are welcome. Ciputra Medical Center. Ya, Mind and Behavior Clinic. Cakep banget loh tempatnya loh. Kita nggak nyangka karena tadi tiba-tiba jadi studio nih. Jangan-jangan kita studio di sini terus. Gitu. Dok, kesibukan apa akhir-akhir ini? Saya kemarin baru ngasih workshop Personality and Human Relations, ya, kepribadian dan relasi antar manusia, tentang Growing My Capacity to Love and Receive Love. Growing My Capacity to Love and Receive Love. Emang selama ini kita kapasitas manusia pada umumnya kurang ya Dok untuk kita? Sebetulnya potensinya itu jelas ada. Tapi kan kalau kita lihat kan kenapa sih ada orang yang kayaknya penuh cinta gitu. Jadi bisa berkontribusi pada masyarakat tuh kayaknya Ada kenapa orang yang sangat kayak kekurangan ya. Misalnya sampai dia nggak bisa mencintai boro-boro orang lain, diri sendiri juga sulit. Bahkan mungkin melakukan self harm, menyakiti diri sendiri. Nah, kenapa bisa begitu ya? Berarti artinya ada potensi yang perlu kita kembangkan. Nah, kalau kita mengembangkan potensi itu, kita memahami diri kita, wow, kemampuan kita untuk mencintai diri kita dan orang lain jadi luar biasa. Dan akhirnya relasi kita jadi lebih baik ya. Itu yang terasa banget. Oh gitu ya. Dok, penasaran, yang biasanya yang kayak gini itu orang-orang yang memang merasa tidak dicintai kah? Kadang-kadang kan gini Dok, problemnya kita sebagai manusia nih ya, Mama and Dad juga di rumah kan pasti ngerasain nih. Problemnya sebenarnya kadang-kadang bukannya orang tidak merasa dicintai atau tidak merasa tidak dicintai. Kadang-kadang problemnya dia tidak merasa punya problem. Yang datang ke sana tuh apakah mereka merasa they need to expand, mereka punya capacity of receiving love atau gimana Dok? Beda-beda. Orang datang dengan macam-macam alasan atau hal yang mengundang mereka tuh beda-beda. Kalau kita lihat malah justru kalau orang yang merasa no problem mungkin nggak datang kali ya. Iya. Ya kan? Kalau misalnya orang-orang yang merasa no problem, itu kan sebetulnya cara kita untuk melindungi diri lah, ya. Saya nggak mau defense berubah, mechanism gitu. Saya nggak mau ini. Kan berarti kebalikan dari growing. Growing kan kita pengen berkembang. Kalau kita berkembang bukan soal ada masalah apa enggak. Siapapun. Ya kita kan, saya ibarat tanaman deh ya. Tanaman dia akan tumbuh secara natural. Tapi kalau dikasih pupuk yang bagus, dirawat dengan baik, kan tumbuhnya optimal. Maunya seperti itu sebetulnya. Oke, manusia juga demikian gitu ya. Dokter ada apa namanya? Punya ketertarikankah dengan hal-hal yang berbau love atau gimana? Karena ternyata juga ada buku self love kan, Dok? Iya, saya bikin nih buku sama teman-teman nih, kita bikin buku ya. Self love sama Dr. Sonia Wibisono, sama Cindy Gozali pakar meditasi, sama Dr. Gigi Anissa, sama Arta Juli Fitri Mahtan ini yang bikin tutor time. Jadi memang pakar pendidikan anak usia dini ya. Tutor time itu buat PAUD ya? Iya, PAUD. Ya, Dok, ya? Nah,
Kenapa sih kita bikin kayak gini? Nah itu. Karena kita ngerasa banget bahwa sekarang itu orang itu kebutuhan untuk belajar tentang cinta itu ternyata tinggi banget. Karena kita kan coba gitu ya, kita sekolah, belajar aljabar, belajar fisika, belajar segala macem ya. Kita belajar nggak tentang diri kita. Kita belajar nggak caranya mencintai. Itu nggak diajarin. Dianggap udah lu pasti bisa aja. Tapi kenyataannya kan enggak kan. Kita ngelihat tuh dari ya pernikahan yang kurang bahagia, kita melihat dari orang-orang, anak-anak yang nggak bahagia juga, ada yang jomblo ngenes, ada yang bucin, ya nggak sih? Ada macam-macam gitu loh. Nah, berarti kan kenapa nih? Kenapa ada orang yang bisa sampai menyakiti diri sendiri? Kenapa orang menyakiti diri sendiri macam-macam loh? Nggak hanya yang self harm yang secara langsung ya cutting. Ada yang menyakiti diri sendiri dengan rokok. Ada yang menyakiti diri sendiri dengan bekerja berlebihan. Ada yang menyakiti diri sendiri dengan berbagai cara gitu. Kenapa sih kita nggak bisa merawat diri kita dan merawat orang lain tuh? Nah ternyata ada sesuatu yang ya kita perlu kenali dalam diri kita. Jadi buku ini kami buat itu untuk mengenali diri kita. Jadi kalau kita lihat model bukunya itu kita nggak bilang, ini loh kamu mesti tahu ini, enggak. Kita cerita tentang cerita kita sendiri. Setelah itu banyak pertanyaan, jadi banyak latihannya gitu. Kalau kita sendiri tuh gimana gitu? Who are you? What is your story? Nah itu sebetulnya dan di workshop yang saya adakan tuh juga seperti itu. Jadi nggak yang kayak oke, kamu harus mencintai ya, kamu melakukan A, B, C, nggak kayak gitu. Selama ini kalau kamu merasakan cinta tuh kayak gimana? Apa yang menjadi ganjelan? Gimana caranya kita bisa bersihin dikit-dikit lah ganjelan-ganjelan itu? Kapan kita bisa mencintai secara tulus tanpa pamrih? Ternyata semua orang tuh punya loh kemampuan untuk mencintai tulus tanpa pamrih. Tapi biasanya tanpa sadar kita punya ekspektasi kan. Nah, kenapa sih kita pakai self love? Karena kenapa? Kebanyakan orang tuh maunya di love sama orang lain. Bukan self love. Jadi cintanya tuh bukan dari kita menuju ke orang lain, tetapi orang lain yang mesti mencintai kita. Iya. Nggak ada habisnya kalau kayak gitu ceritanya. Tapi menarik Dok, self love kita mencintai diri sendiri. Batasannya apa Dok sama egois? Mau-maunya saya gitu? Kita mesti memahami benar-benar cinta tuh apa. Nah di workshop saya sih kita belajar banget ya cinta itu apa. Karena seringkali orang yang dipikir adalah cinta itu adalah sebetulnya kebutuhan yang kita bilang tong bocor. Jadi tong bocor tuh kayak gini. Misalnya katakan kemarin kita lapar, terus hari ini kita makan. Sampai makan deh segentong sampai udah kenyang kayak gimana? Hilang nggak lapar kemarin? Yang kemarin nggak hilang. Nggak hilang. Yang sekarang hilang. Yang sekarang. Iya. Tapi yang kemarin tetap ada. Ini penonton nangkep ya logikanya ya. Jadi ini present momennya sekarang kita kenyang. Tapi yang kemarin tetap lapar. Tetap lapar. Oke, lanjut. Nah, siapa sih di masa kecil yang nggak pernah lapar? Lapar cinta. Entah apa deh. Misalnya contohnya kita nggak diperhatiin. Mungkin ada kakak atau adik yang lebih dapat perhatian. Atau mungkin orang tua sibuk, atau orang tua punya masalah lain, atau apa gimana. Atau di dalam keluarga ada pertengkaran tertentu, ada masalah apa. Atau di sekolah, atau dengan pertemanan. Kan kita pasti ada momen-momen ketika kita merasa, gue kok gak dicintai ya, gitu. Momen-momen lapar. Nah itu tuh kesimpan sama kita. Nah kalau kita gak nyadar, kita tuh kayak orang nagih. Aduh, saya kurang mungkin diapresiasi. Terus cari gitu apresiasi gitu. Terus udah sampai juara, udah sampai apa masih kurang aja terus apresiasi. Karena ngisi lapar yang nggak akan bisa terisi. Nah, ketika kita belajar self love, kita belajar bahwa di dalam diri kita ada sumber mata air untuk mencintai. Sehingga kita nggak nyari lagi, kita nggak minta dari luar ke dalam. Tapi yang kita rasakan tuh adalah aku dalam kondisi aku bisa loh ya care sama orang yang ya entah kurang mampu, misalnya itu yang sederhana orang suka merasa ya, muncul kan compassion, kita mencintai tanpa pamrih gitu, nggak expect dia gimana, ya udah kasih aja misalnya, bisa nggak sama orang-orang di sekitar kita, sama keluarga kita gitu, ya kita perhatiin kamu, saya pengen perhatiin aja gitu, tapi saya nggak minta sesuatu balik gitu. Nah ketika kita bisa menghidupkan itu untuk diri kita juga gitu, kita merawat diri kita, rasanya kan loving tuh. Nah itu lain rasanya, kenapa? Karena itu kayak kita jadi bertumbuh. Nah itu yang beda sama yang tadi. Kalau orang misalnya, ya gue mau suka-suka gue deh, abis itu dia jadi better person gak? Pertanyaannya itu. Kalau self love yang bener-bener, sesudah itu you become a better person. Dan bukan hanya better person, orang lain juga bisa ngenalin.
Karena saya juga dulu ya asruk-asrukan juga lah ya kita berjalan. Makanya di sini ada juga cerita-ceritanya. Nah, kita dalam perjalanan itu kan kita belajar. Oh, mencintai itu kayak gini ya. Oh, saya bisa semakin mencintai. Nah, jadi keluarga bisa testimoni tuh. Oh ya, kalau dulu nggak sabaran, oh sekarang udah tambah lebih sabar. Misalnya kayak gitu. Itu menunjukkan bahwa we are growing. Nah, itu yang kita mau sebetulnya. Jadi kuncinya si self love ini sama perbedaan tipisnya dengan self centric mungkin ya dok ya, adalah ketika apapun yang dilakukan atau keputusan atau aktivitas apapun itu bisa membuat kita grow lagi, jadi lebih baik lagi. Yes. Gitu, bukan just another coping dengan TV berbayar, apa tadi yang bahkan even yang rokok atau apa itu jatuhnya apa namanya self harm ya. Iya. Kan karena kan di luar juga banyak statement just be myself, I'm smoker, terus terus kalau be myself dengan alasan anggapannya saya buncit misalkan. Terus kok kamu bilang saya buncit, kamu body shaming. Bukan itu poinnya ya. Bukannya saya, karena saya suka makan, saya suka-suka saya, bukan. Tapi dengan saya menjaga makan saya, olahraga saya, fisik saya, itu wujud self love sebetulnya. Yes. Wah, menarik. Jadi jangan sampai salah kaprah. Buat yang mau dapetin buku ini, silakan langsung komen di bawah, kasih pertanyaannya atau kasih komentarnya, kasih ceritanya juga. Cerita terbaik akan dapat buku dari Dr. Citra dan juga Parenting Podcast. Dan kalau mau dapat bukunya juga bisa langsung klik link di bawah ini buat langsung dapetin buku self love supaya nggak bisa ngebedain antara self centric dan self love sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita lanjut ke segmen berikutnya. Parenting Podcast. All about Parent Podcast.